Salam sejahtera Pak Arvindra. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan menganalisis perusahaan PT Investri Radika Jaya. Saya Stephen Susanto, NPM 6031 801097. Saya Ivana Stefani, NPM 003-1801003. Saya Angel Gabriela, NPM 603180101010. Saya Catherine Melinda, NPM 603-180-1102. Saya Audi Petra, NPM 603-1801078. Saya Richard, NPM 603-180-1079. Saya Citra, NPM 2016-120064. PT Investri Radika Jaya atau lebih dikenal disebut dengan Investri adalah perusahaan teknologi finansial di Indonesia yang mempertemukan orang yang memiliki kebutuhan pendanaan atau borrower dengan orang yang bersedia meminjamkan dananya atau lender secara lebih cepat dan mudah karena berbasis online. Perusahaan ini berpusat di Jakarta dan didirikan oleh Aida Sutanto dan Adrian Gunadi sejak Oktober 2015. Jadi para pendiri Investri itu sadar akan kompleksnya sistem perbankan yang menyebabkan kesulitan mengajukan pinjaman sehingga potensi ekonomi di Indonesia dan Asia Tenggara tidak terlalu maksimal. Investri memiliki misi utama yaitu sebagai online marketplace yang mempertemukan orang yang memiliki kebutuhan pendanaan dengan orang yang bersedia meminjamkan dananya. Selain mempertemukan borrower dan lender, Investri juga berperan dalam proses administrasi, seleksi, analisis, memberikan persetujuan atas aplikasi pinjaman yang diajukan oleh borrower sehingga keamanan transaksi terjamin dan tetap menguntungkan kedua belah pihak. Selain itu, melalui Investri, borrower dapat memperoleh pinjaman dengan bunga kompetitif, sedangkan lender dapat return terbaik berupa bunga. Berikut ini adalah penghargaan yang diperoleh oleh Investri. Jadi, produk pelayanan digital Investri itu dibagi menjadi dua, yaitu pendanaan dan pinjaman. Pertama-tama kami akan membahas tentang pendanaan dulu. Jadi, pendanaan adalah sebuah layanan Investri untuk mempertemukan pihak yang bersedia memberikan pinjaman ke pihak yang membutuhkan pinjaman. Jadi, untuk jenis pendanaan kita itu berposisi sebagai pemberi pinjaman dana atau lender. Terdapat 4 jenis pendanaan Investri, yaitu pendanaan pinjaman, pendanaan syariah, SBN retail, dan reksadana for lender. Pertama-tama kita akan membahas pendanaan pinjaman. Pendanaan pinjaman adalah sebuah bentuk pendanaan di mana lender dapat mendanai pinjaman dan mendukung UMKM yang ditawarkan di marketplace. Pendanaan syariah adalah bentuk pendanaan yang mendukung UMKM sama seperti yang sebelumnya, tetapi dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan ketiga, SBN retail. SBN retail adalah suatu produk investasi yang dipilih karena aman, diterbitkan, dan dijamin oleh pemerintahan Indonesia. Beberapa pilihan yang ditawarkan Investri adalah SBR, ORI, sekuk retail, dan sekuk tabungan. Lalu keempat ada reksadana for lender. Reksadana adalah dana yang dihimpun secara kolektif dari masyarakat lalu diinvestasikan oleh manajer investasi ke berbagai aset investasi seperti efek atau surat berharga. Reksadana for lender adalah layanan khusus Investri bagi lender yang berminat untuk berinvestasi dengan resiko yang rendah. Lalu kami akan membahas mengenai pinjaman. Pinjaman adalah sebuah layanan Investri untuk mempertemukan pihak yang membutuhkan pinjaman agar mendapatkan pinjaman dari lender. Kita posisinya sebagai orang yang mengajukan pinjaman dana atau borrower. Jenis pinjaman dibagi menjadi 7. Pertama-tama ada employee loan. Employee loan adalah suatu produk pinjaman yang memfasilitasi karyawan yang terdaftar di perusahaan yang bekerja sama dengan Investri sehingga dapat mengajukan pinjaman. Kedua ada invoice financing. Invoice financing adalah pinjaman modal kerja untuk UMKM berkembang yang memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan besar. Jadi caranya adalah UMKM menjaminkan tagihan sedang berjalan untuk memperoleh pinjaman. Ketiga ada invoice financing syariah. Invoice financing syariah adalah pinjaman modal kerja yang dijamin oleh tagihan atau invoice, tapi dengan menggunakan prinsip syariah untuk memberikan dana talangan dan mendapatkan keuntungan dengan prinsip syariah.
Keempat, ada online seller financing, yang merupakan kegiatan pinjaman dana bagi para perusahaan e-commerce atau online untuk merintis usahanya, menambah stok persediaan, dan kebutuhan bisnis lainnya. Kelima, ada online seller financing syariah, yang merupakan peminjaman dana bagi perusahaan e-commerce sesuai dengan cara kerja, prinsip, dan ketetapan Islam atau syariah. Keenam adalah buyer financing. Buyer financing adalah produk pinjaman bagi pembeli grosir dari perusahaan retail besar. Borrower dapat memperoleh pinjaman untuk membeli stok barang dari perusahaan retail untuk memenuhi ketersediaan stok barang dengan cepat dan mudah. Lalu terakhir ada working capital term loan. Working capital term loan adalah produk pinjaman yang berupa modal kerja yang memanfaatkan keunikan bisnis peminjam. Jadi yang dapat mengajukan adalah pemilik usaha yang memiliki salah satu keunikan bisnis. Contohnya adalah menggunakan jasa pelayanan agen pembayaran online, bekerja sama dengan penyedia jasa logistik, memiliki kontrak kerja atau SPK yang sedang berjalan, dan memiliki rekam jejak laporan penjualan tercatat. Dalam menjalani sebuah bisnis, diperlukanlah yang namanya bisnis model. Begitu juga dengan Investri. Berikut adalah bisnis model kanvas dari Investri. Dimulai dari customer segment. Customer segment adalah proses untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan karakteristik tertentu. Dalam Investri terbagi atas 4 segmen, yaitu secara demografi, psikologi, ekonomi, dan geografi. Secara demografi, diketahui 81% customer adalah pria dan minimal berumur 21 tahun. Secara psikologi, Investri digunakan oleh orang-orang yang memiliki kesulitan dalam mendapatkan kredit atau pinjaman dari bank. Secara ekonomi, orang yang ingin meminjam pinjaman personal harus memiliki penghasilan minimal 3,1 juta. Dan secara geografi, perusahaan Investri berencana mengekspansi perusahaannya ke seluruh Asia Tenggara dan saat ini sudah mulai beroperasi di Vietnam dan berencana ke Thailand dengan pusat di Jakarta, Indonesia. Selanjutnya, customer relationship. Customer relationship adalah upaya yang dilakukan perusahaan untuk mempertahankan pelanggan mereka. Investri menawarkan keunggulan pendanaan berupa return yang atraktif, resiko yang terukur, dan proses mudah yang tentu saja berbasis online. Lender juga tidak dibebani biaya apapun dalam proses pendanaan. Jadi, lender dapat memperoleh kembali dana yang diinvestasikan atau dipinjamkan plus bunganya. Tidak hanya menguntungkan bagi lender, pembiayaan melalui Investri juga menguntungkan bagi borrower. Pengajuan pinjaman melalui Investri dapat dilakukan kapan saja borrower membutuhkan. Prosesnya cukup mudah dan cepat. Selain itu, Investri mengutamakan transparansi dalam hal pembebanan biaya administrasi, termasuk dalam penentuan tingkat bunga yang kompetitif. Selanjutnya adalah channel. Channel adalah entitas yang digunakan oleh organisasi bisnis untuk membuat value proposition yang sudah dibuat itu sampai ke konsumen. Perusahaan Investri menggunakan website, email, Instagram, telepon, dan pers seperti Tempo, Media Indonesia, Trans Asia, Kontan, dan Republika. Selanjutnya, mari kita beralih ke bisnis model kanvas sebelah kiri. Di sebelah kiri terdapat key proposition. Key proposition merupakan keunggulan produk yang dapat mendatangkan manfaat untuk ditawarkan perusahaan bagi customer segmennya. Keunggulan yang diberikan oleh Investri dapat berupa memberikan kemudahan pertemuan antara peminjam dan yang meminjam, dan memberikan bunga yang rendah bagi penerimanya. Ini tuh sangat berbeda dengan peminjam lainnya, karena Investri itu memberikan pengajuan kredit yang lebih mudah dan lebih cepat. Selanjutnya terdapat key activities. Key activities adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proporsi nilai. Hal utama yang dilakukan oleh Investri adalah mempertemukan orang yang memiliki kebutuhan akan pendanaan, seperti investee atau borrower, dan juga orang yang bersedia meminjamkan dananya, seperti investor atau lender. Selain itu, Investri juga menyediakan sarana tempat bagi investor dan investee untuk dapat diberikan kemudahan dalam penukaran dana. Selanjutnya terdapat key resources.
Key resources adalah sumber daya yang direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka. Sumber daya yang dimiliki oleh investri terdiri dari segi human resource, yang berupa investor atau lender, investee atau borrower, dan juga tenaga kerja investri yang seperti karyawan atau pekerja lainnya. Selanjutnya dari key partners. Key partners adalah pihak-pihak yang bisa diajak untuk bekerja sama, seperti rekan kerja dari investri yang mayoritas berasal dari Bank BRI, seperti BRI Agro dan BRI Syariah. Selain itu, terdapat juga BPR Supra, Bukalapak, CMB Niaga, Danamon, Koala, Jamkrindo, Mandiri, Pevindo, Penggadaian, Simas Intustek, dan Tanam Duit, juga Nasution and Atianto. Selanjutnya ada cost structure. Cost structure adalah keseluruhan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan dalam menjalankan bisnis dengan model-model tertentu. Biaya yang dikeluarkan investri dalam usahanya adalah biaya investasi berupa bangunan dan tanah, dan juga biaya operasional kantor seperti biaya dalam penggajian karyawan, peralatan kantor, perlengkapan kantor, listrik, gas, dan PBB per tahun. Investri juga membiayai berbagai sektor dalam perekonomian, perdagangan pakaian dan kosmetik sebesar 28%, perdagangan barang elektronik sebesar 13%, dan sektor lainnya sebesar 40%. Dan yang terakhir, revenue stream. Revenue stream merupakan sumber utama bisnis dalam mendapatkan pemasukan atau keuntungan. Perusahaan investri membebankan borrower dengan biaya pinjaman yang rendah dan transparan sehingga dapat diperoleh bunga yang kompetitif. Selain itu, investri tidak membebankan biaya apapun kepada lender yang meminjamkan dananya. Biaya untuk borrower berasal dari tingkat perbedaan yang rendah antara jumlah yang dibayarkan oleh borrower dan jumlah keuntungan lender yang disebut origination fee. Biaya tersebut sudah termasuk dalam tingkat bunga yang didapat oleh borrower sehingga bebas pungutan tersembunyi. Kompetitor investri. Kompetitor investri ini kami memilih untuk mengambil perusahaan asetco. Ada beberapa perbedaan dari investri sendiri dengan asetco. Yang pertama itu ada perbedaan di minimum pendanaan. Investri memiliki minimum pendanaan sebesar 1 juta rupiah. Sedangkan asetco minimum pendanaannya ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu FlexiPlus. FlexiPlus ini sendiri memiliki minimum pendanaan sebesar Rp100.000. Yang kedua itu adalah reguler. Reguler memiliki minimum pendanaan sebesar Rp3 juta. Yang ketiga itu advance. Advance ini memiliki minimum pendanaan sebesar Rp2 juta. Dan yang terakhir adalah anggota, memiliki minimum pendanaan sebesar Rp50 juta. Ada perbedaan yang kedua yaitu tingkat bunga atau imbal hasil. Rata-rata, investri menawarkan bunga pinjaman sebesar 16% per tahun, dan untuk bunga pinjamannya sendiri sebesar 20% per tahun. Sedangkan asetku memiliki tingkat bunga mulai dari 11% hingga 24% per tahun. Perbedaan yang lain itu yang ketiga, yaitu adalah tipe pendanaan. Investri memiliki tipe pendanaan berupa produktif, sedangkan asetku tipe pendanaannya ini adalah konsumtif. Yang keempat adalah program referral. Bonus yang diberikan sebesar 0,5% dari total nilai pendanaan atau pinjaman orang yang berhasil diajak. Sedangkan orang yang diajak, yaitu referralnya, tidak mendapatkan bonus. Untuk asetku sendiri, orang yang diajak maupun yang mengajaknya mendapatkan bonus berupa kupon sebesar Rp100.000 yang dapat dicairkan setelah melakukan pendanaan. Yang perbedaan yang kelima ini adalah konvensional atau syariah. Investri memiliki dua-duanya, yaitu konvensional dan syariah. Sedangkan asetku ini tipenya itu adalah konvensional. TKB 90. Saat ini TKB 90 investri berada di 97,7%, sedangkan asetku berada di 100%. Oke, jadi sekarang kita akan membahas analisa potensi bisnis dari PT Investri ini. Yang pertama, revenue-nya yaitu penghasilan utama investri berasal dari bunga pinjaman dari konsumen. Bunga tersebut itu berkisar antara 14 hingga 20%. Dan bunganya tergantung dari profil risiko perusahaan yang minjam dana. Dan ada juga revenue yang didapat dari investri dengan istilah origination fee, yaitu biaya untuk peminjam berasal dari tingkat perbedaan yang rendah antara jumlah yang dibayarkan oleh peminjam dan jumlah keuntungan pemberi modal. Dalam kata lain juga, origination fee itu bisa dibilang sebagai
biaya yang diperlukan untuk memproses pinjaman kita yang meliputi penyimpanan dokumen, verifikasi riwayat utang, dan lain-lain. Nah, yang kedua, market share dari Investory ini. Jadi, kita bisa lihat dari data yang ada tahun 2018, pesatnya pertumbuhan fintech di Indonesia. Kita bisa lihat bahwa pangsa pasar financial technology, kita bisa lihat adalah, yang paling besar itu adalah P2P lending, 40% dalam bidang pendanaan. Selain itu, di Investory itu tidak hanya di Indonesia saja, tapi dia sudah merangkul beberapa negara lain, contohnya seperti Vietnam. Di Vietnam, Investory sudah menggandeng perusahaan yang bernama Eloan.vn. Itu sama kinerjanya dengan Investory yang menargetkan UMKM di Vietnam. Selain itu juga, Investory itu sedang menargetkan untuk memasuki pasar Thailand dan Vietnam. Pasar Thailand dan Filipina. Dan di sini kita bisa lihat bahwa kelebihan dari Investory itu dia sudah mulai memasuki pangsa pasar di luar negeri juga. Dan kita bisa lihat juga dari berdasarkan pencarian di Google Trends, kita bisa lihat bahwa ada beberapa perusahaan yang dibandingkan. Contohnya ada Coinworks, ada Modalku, ada Amarta Mitra, dan ada satu lagi perusahaan. Kita bisa lihat bahwa trends dari Investory ini cenderung stabil dari pergerakan grafik pencariannya. Bila dibandingkan dengan Coinworks dan Modalku, itu ada kenaikan yang signifikan dan penurunan yang signifikan. Tapi setelah itu dia kembali lagi ke tren biasanya. Bahkan hampir sama trennya dengan Investory. Kita bisa lihat bahwa di sini sempat ada kasus juga di Coinworks, di Modalku, bahwa ada review yang tidak bagus dari konsumennya, dari pelanggannya, karena ada gagal bayar dan berbagai masalah, sehingga di situ membuat trendsnya menjadi turun. Dan Investory di sini masih stabil-stabil saja, tapi kesimpulannya kita bisa lihat bahwa Investory harus meningkatkan trends dan awareness perusahaan kepada pasar, agar pasar bisa mengenal Investory lebih lagi dan meningkatkan pangsa pasarnya, sehingga trendsnya bisa naik dan orang-orang bisa tahu bahwa ada Investory, ada perusahaan P2P lending yang sedang berkembang di zaman ini sekarang. Jadi ke potensi pasar. Di sini ada data dari Badan Pusat Statistik kita 2020 menunjukkan bahwa di tahun 2018 angka UMKM itu sudah mencapai 64,2 juta pelaku usaha dan akan terus meningkat setiap tahunnya. Dan menurut Menteri Koperasi dan UKM, Teten Mas Duki, dia berkata bahwa jumlah pengusaha di Indonesia itu berjumlah 99% adalah UMKM dan berkontribusi besar kepada PDB sebesar 60,34%. Jadi mayoritas di Indonesia, perusahaan yang ada itu dari perusahaan yang besar, perusahaan yang kecil itu hampir semuanya adalah UMKM yang dijalani pelaku pengusaha medium. Dan menurut Badan Pusat Statistik juga ada berbagai masalah yang dihadapi oleh para pengusaha. Dan menurut data, lebih dari 40%-nya mengalami masalah dalam permodalan, dalam masalah keuangan, pendanaan, lebih tinggi daripada masalah lainnya. Next. Oke, dari data di atas, kita melihat bahwa mayoritas pelaku usaha mengeluarkan modal dari kantongnya itu sendiri dan sedikit dari pinjaman bank atau pinjaman lembaga lainnya. Hal tersebut dikarenakan, pertama, karena minimnya akses pinjaman bank, yang dikarenakan persepsi masyarakat itu sulit untuk mengakses pinjaman bank. Banyak sekali syarat-syarat yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan pinjaman. Selanjutnya, menurut BPS, potensi pembiayaan selain bank itu terbuka dan memiliki akses yang banyak dengan berkembangnya dunia digital yang dapat memberikan stimulus pada pembentukan lembaga keuangan non-bank yang dapat memberikan pinjaman lewat online. Lalu, sistem pembiayaan ini juga mulai mengarah kepada sistem finansial teknologi yang tidak lagi melalui perantara, tetapi langsung ke pihak peminjam dan dapat menghubungkan kepada pihak pemberi dana. Selanjutnya, kita akan melihat dari target market melalui Facebook Audience Insight. Dalam kategori jenis kelamin, masyarakat dengan jenis kelamin laki-laki cenderung memiliki keinginan yang lebih besar untuk berinvestasi, dengan nilai persentase sebesar 62%. Dan dalam kategori usia,
masyarakat dengan usia 25-34 tahun memiliki kecenderungan untuk berinvestasi yang jauh lebih besar dengan persentase sebesar 38% untuk perempuan dan 42% untuk laki-laki. Selanjutnya, dalam kategori status hubungan, masyarakat yang telah menikah cenderung memiliki keinginan untuk investasi, mungkin untuk tabungan untuk masa yang akan datang, untuk menyekolahkan anaknya, dan lain sebagainya. Dan yang berikutnya, berdasarkan kategori tingkat pendidikan, dapat dilihat bahwa masyarakat yang menempuh perguruan tinggi cenderung memiliki keinginan untuk berinvestasi yang jauh lebih besar. Hal tersebut mungkin dikarenakan mereka mendapatkan pengetahuan yang lebih luas tentang pentingnya sekali untuk investasi, untuk keperluan di masa yang akan datang, untuk motif untuk berjaga-jaga. Dan yang selanjutnya, berdasarkan data 10 jabatan yang terlampir, dapat dilihat bahwa masyarakat dengan jabatan manajemen akan memiliki keinginan lebih besar dalam berinvestasi. Hal tersebut mungkin dikarenakan dalam pelajaran manajemen diajarkan mengenai pentingnya investasi, apa saja yang harus dilakukan untuk investasi, dan segala macam keuntungan yang diperoleh saat kita melakukan investasi. Beres, Di? Bentar, aku mau nambahin dikit. Sedikit menambahkan bahwa dari data yang BPS, kita bisa lihat banyak sekali pengusaha yang menggunakan dana dari kantongnya sendiri. Jadi kita bisa lihat bahwa potensi pasar dari investor itu besar karena masyarakat masih belum bisa mengakses bank, sehingga perlu ada wadah di mana masyarakat atau pelaku usaha untuk mencari dana di luar bank yang lebih mudah diakses, sehingga di sini kita bisa lihat bahwa investor memiliki potensi besar untuk menjadi wadah tersebut, sehingga masyarakat bisa mengambil dana dari investor dengan bunga dan biaya yang terjangkau. Kesimpulannya, investor harus lebih lagi membuat strategi digital untuk bisnis yang baik supaya bisa menjangkau pasar dari masyarakatnya, pasar pelaku usahanya. Karena kalau dari kita lihat strateginya juga masih belum terlaksana dengan baik karena Instagramnya masih sedikit followersnya dan berbagai macam halnya. Sehingga harus lebih lagi digencarkan marketing digitalnya agar setiap masyarakat bisa tahu bahwa ada investor di wadah di mana untuk P2P lending. Permasalahan yang dihadapi investor. Yang pertama adalah kemacetan pembayaran oleh peminjam, kegagalan pembayaran oleh peminjam, keterlambatan pembayaran oleh peminjam, kekecewaan pelanggan sebagai peminjam terhadap permasalahan pengembalian pinjaman yang dilakukan oleh investor, lalu kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap peer-to-peer lending, banyaknya kompetitor di industri peer-to-peer lending. Cara investor untuk mengatasi masalah adalah pertama dengan meminimalisir risiko, dengan cara investor tidak membiayai seluruh tagihan invoice dengan maksimum pembiayaan sekitar 80%. Investor juga memotong komisi dengan bunga 3-5% dari nilai pinjaman borrower, sehingga memiliki 80% pembiayaan yang dipotong dulu komisi ke investor, baru dicairkan kepada borrower. Investor juga menyiapkan tim khusus sebagai customer service yang baik dan bertugas untuk memonitor keluhan yang masuk melalui customer service melalui telepon, email, customer service yang khusus bertugas untuk memonitor keluhan di media internet seperti media sosial dan website. Lalu, investor juga memberikan penjelasan kepada pemberi pinjaman dengan jelas dan terperinci mengenai masalah mengapa pinjaman bermasalah. Menyiapkan tim investor dan tim hukum yang khusus untuk mengatasi masalah mengenai peminjaman bermasalah, sehingga dapat mengembalikan pinjaman bermasalah. Lalu, tim investor juga menerapkan sejumlah langkah strategis yang dijalankan untuk memberikan perlindungan dan rasa nyaman kepada seluruh lender investor. Membuat website, blog, dan yang isinya merupakan pembahasan edukatif mengenai masalah keuangan yang dihadapi masyarakat, memberikan penjelasan edukatif juga mengenai apa itu peer-to-peer lending, sehingga menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap peer-to-peer lending. Lalu yang terakhir, investor membuat website dan blog agar masyarakat lebih mengenal investor dibandingkan kompetitornya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.